ngapain BPJS ke depan? Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV, saya lihat bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah ini. Ini loh yang udah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar oleh pemerintah negara sekian triliun. Nggak penting rakyat lihat itu. Yang rakyat bilang, ini loh masih ada yang nggak bisa bayar, ini loh masih ditolak dari rumah sakit, dan itu melanggar konstitusi. Jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua, baik Kementerian BPJS, Badan Pengawas maupun DJSN, dan kita semua yang ada di sini, mumpung tanda tangan kita masih laku, apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa? Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, SKTM, bla 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 bla, supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, sehingga orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh, itu semua hak warga negara Indonesia. Kita orang Indonesia punya hak yang sama. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H. Terus argumentasinya, iklannya di TV, saya muak kalau lihat gotong royong. Dengan gotong royong, yang sehat memberi yang sakit, semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Misalnya bikin got, oh ada yang punya teh, ada yang punya singkong rebus, ada dengan sukarela, dan punya itu konsep gotong royong benernya dari Pancasila, Sila, Trisila, Ekasila, itulah gotong royong. Kalau gotong royong orang dipaksakan itu pemerasan. Kamu boleh nggak kena ini mandiri, harus satu keluarga 5 orang, itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar. Suruh ikut 5 orang, itu pemerasan, saudara menteri. Gotong royong yang dia udah tahu satu keluarga dia yang rawan sakit, anakku yang nomor 3, oh gajiku segini. Tadi siapa yang katanya mau ngeliatin nanti di daerah pemilihannya, saudara Salehno, saya yang sehari 20.000, dia bisa menggotong royongkan 1 orang, ya udah alhamdulillah. Itu harusnya tanggung jawab negara loh, tanggung jawab pemerintah loh. Dia udah mau menggotong royongkan 1 orang, jangan dipaksa juga dong 5 orang. Itu namanya pemerasan. Tanggung jawab negara, jangan lagi bicara nanti rugi dong BPJS, nanti pemerintah rugi dong. Bung Karno dulu memerdekakan republik ini, saudara menteri, ini kan tentara, pasti belajar dong Lemhanas. Saya nggak belajar Lemhanas, saya tahu. Bung Karno dulu nggak pernah mikir tentang gaji tentara segini, PNS, yang penting proklamasi, kami itu dulu. Ini nggak usah mikir, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Maka itu perlu lompatan. Kalau belum udah takut rugi, takut mundur. Pak Jokowi wali kota sudah bisa memikirkan 250.000 rakyatku di Solo harus bagaimana sehat semua, pintar semua, dapat pekerjaan semua. Itu perintah undang-undang, bukan neko-neko. Begitu jadi gubernur DKI yang memikirkan 9 juta, begitu jadi presiden 260 juta. Makanya perlu yang bantu-bantu ini memikirkan. Jadi bukan ini data, ini kalau itu mau udah yang satu bisa ngerampok, kalau bisa yang lain juga ngerampok, begitu. Tapi ini hak rakyat. Undang-undang kesehatan juga mengatakan di situ, tapi mana rakyat ada yang terbela? Nggak ada. Padahal udah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien, sanksi di pasal 190. Baru nolak saja sanksinya 2 tahun, dan saya dulu nggak mau bilang atau 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini apa mati, 10 tahun dan 1 miliar. Tapi nggak pernah ada pasien dipenjarakan dapat itu si dokter atau perawat atau apa, tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu, nggak pernah disosialisasikan. Karena teman sejawat itu ikatannya terlalu tinggi. Saya pernah dibully sama ID di somasi, bukan dokter Terawan aja. Karena statement saya yang menyakitkan, saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung dibilang dokter Ceptaning keluar dari ID. Saya dulu masih Jainal ketua ID-nya.
Saya bilang, Jenal, yang milih gue bukan lu, yang milih gue rakyat Sukabumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter, kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang, kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh dua-dua itu dijadikan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang, repot. Yang tidak harus USG, USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa Bu? Panas, berapa hari? 4 hari. Coba lidahnya, oh observasi typhoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang. Padahal udah tahu observasi typhoid. Tapi dia bilang gini, oh lab ya, 15% dari labnya. Ya kan? Dan salahnya lagi, ini kok labnya ragu ya? Ulang Bu, kan bukan salah pasiennya. Double 15%. Itu alat terpakai, konsul dokternya dapat, ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau cuma ngomong masalah defisit ini data, nggak selesai. Biar orang kaya juga punya hak yang sama, benar. Tapi persoalan negara baru bisa mengasuransikan kelas 3, ya lu kalau mau itu. Mimpi kita ke depan mudah-mudahan nanti bisa di kelas 1 kayak Kuba gitu. Jadi dari Fidel Castro sampai rakyat sama. Begitu. Tapi baru bisa kelas 3 ya. Kalau lu kurang nyaman ya lu carilah swasta. Tapi semua punya saksama dulu. Jangan nanti tiba-tiba PHK. Oh belum masuk data sakit nih ini. Ini karena bukan tim suksesnya nggak masuk ini. Yang penting itu. Dan pemerintah harus bisa semua kelas 3. Tadi Anwar betul itu. Swasta maupun ada undang-undangnya. Kan ada undang-undang rumah sakit. Bahwa rumah sakit swasta harus 25% atau 20% untuk kelas 3. Artinya gini, lu boleh dong bisnis di negara ini, tapi punya juga kontribusi lu untuk negara. 20%, 25% harus kelas 3. Kelas 3 itu untuk KIS. Ini jangan Jokowi bagi KIS-KISnya nggak laku di rumah sakit. Itu kan sama nyoreng mukanya Pak Presiden. Bagi KIS, tahu-tahu KIS di rumah sakit, Bu kelas 3 penuh Bu, adanya kelas 1. Kenapa kelas 1-nya kosong? Supaya bayar dulu, namanya rakyat. Biarin deh suster anak saya di kelas 1, udah KIS-nya dikantongin, nggak laku kan? Dia telepon temennya, utang dong anak saya dirawat di kelas 1. Untuk apa KIS? Ini PR kita, tanggung jawab. Itu dewasnya gimana? Ini harus kita awasi, dan ini kebobolan di mana-mana pasti terjadi lah. Karena revolusi mental buat kita semua, dokternya kayak perawatnya kayak orang rumah sakitnya kayak BPJS ya semua salah. Udah. Saya itu pernah berhayal mau mimpi mau tidur itu. Mimpi saya ke depan itu bagaimana ya suatu saat tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Jangan dianggap kita berhasil. Menteri Kesehatannya kayak, DPR-nya kayak, ketua komisinya kayak, semua gagal. Jangan bilang hebat, enggak. Sama semuanya, jangan tepak dada. Masih ada di sekitar kita yang nangis. Bayi tidak bisa pulang di Bekasi karena ditahan rumah sakit. Bayangin. Soal itu Pak, kita punya KIS nggak apa-apa kan, dia nggak pakai. Pasti dia pakai dong Jasindo. Makanya udah nggak usah data. Jadi usul konkret saya, sudah Menteri Kesehatan, usul pada Pak Jokowi. Kan sama-sama UGM. Belum ada presiden dari UKI. Kalau UGM kan, kalau saya pasti berani ngomong begitu sama Presiden. Pak Presiden, ini kan BPJS ini, kalau saya bisa bilang Mas Presiden gitu kan, BPJS ini kan produk unggulan pemerintah Jokowi. Saya usul khusus rapat kabinet tentang BPJS, Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Menteri Kesehatan ya jadi leading sektor di situ. Dia tukang bayar aja, tapi kebijakan kesehatan leading sektornya Menteri Kesehatan di situ. Dia tukang bayar, ya kan? Di situ ngomong tentang BPJS, karena ini carut marutnya bukan persoalan nanti
Pemerintah kan sudah bayarin yang miskin sekian, tapi miskin tuh versi siapa? Tadi dibilang Ubin ada TV termasuk kategori tidak miskin. Orang itu TV dari mertuanya. Ubin dia suruh nempatin rumah mantunya. Tukang surveinya salah. Rumahnya gedung ada motornya kado. Salah surveinya, makanya nggak bisa buat patokan itu survei itu salah udah semua. Pokoknya setiap warga negara rambutnya hitam, makanya jangan suka dibule-bule ini ibu ketua itu. Enggak, takut dianggapnya bukan warga negara asli gitu. Warga negara asli itu kan hitam, kalau uban ini kan lambang tua. Takut saya begitu dilihat bukan warga negara Indonesia. Semua punya hak sehat yang sama di mana seluruh Indonesia. Baru persoalan vaskesnya. Tadi kenapa saya kemarin usul supaya itu diperbarui dari 2005-2015. Saya berharap banyak nih sama dokter Terawan nih. Saya sebenarnya mengikuti kisahnya apa. Jadi jangan DSA di sana, di sini kita DSA. Ya kan? Cuci otak kita semua. Kita masing-masing. Saya juga bisa cuci otak, Anda bisa cuci otak saya, semua kita sama. Jadi begitu. Jadi kita kembali kepada historinya, gotong royong kita yang benar. Ya ada jangan iklan gitu lagi dah. Kalau Pak Abidin itu kan tukang bicara Pancasila di mana-mana, Pancasila. Sesuaikah kita sekarang Pancasila BPJS ini? Tidak. Kan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesehatan yang berkeadilan. Kalau masih ada orang tertolak itu belum adil. Kesehatan dari sisi satu aja sila yang kelima, belum kalau ditarik yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab apa biadab nih kalau ada bayi masih disandra sama rumah sakit. Jangan-jangan masih beradab atau biadab. Nah, Pancasila diomong di mana-mana, anggota DPR mau dilantik di Lemhanas tuh Pancasila mulu. Sebatas makalah ngomong Pancasila sampai muak saya dengarnya. Ya kan? Nah, itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit. Undang-Undang Rumah Sakit juga ada bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh, hati-hati. Nah, Pak Bupati, ini ada mantan-mantan wali kota, Pak Bupati, nggak boleh. Hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang bupati-bupati kita juga nakal. Ya kan, kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis, giliran udah jadi. Nah, nggak ada anggaran deh untuk ini. Nah, nggak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sumpah Hipokrates, sekali-sekali Saudara Menteri datengin fakultas-fakultas kedokteran, kumpulin dokter-dokter umum, dokter spesialis. Ini kadang egonya dokter spesialis juga konyol, nggak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul. Kumpulkan, disentuh Hipokratesnya itu. Saya bilang sama anak saya, ketika kau mau jadi dokter yang dibuat praktek, emang ada kelas VIP? Nggak ada kan? Kelas 3 semua yang colok-colok vaginanya itu. Tapi udah dokter, nggak ada yang mau lagi. Tuse yang dirasain apa? Anget katanya ya. Saya dulu kan waktu itu tuse, apa yang dirasakan anget, nggak tahu pembukaan berapa itu. Mana ada yang kelas VIP? Tapi giliran udah dokter, datengin BPJS kelas 3, sakit apa Bu? Diskriminasi senyum. Iya kan? Tapi kalau yang datang yang VIP, selamat siang Ibu, sakit apa, buka bajunya. Aduh, senyumnya bagus banget udah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas, tapi nggak dikasih izin. Istilah sosialis, komunis, apalah, nggak tahu lah. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan nggak dapet izin. Gimana? Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. So